Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut, syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari terus kita tingkatkan syukur kita kepada Allah, syukur yang sesungguhnya, syukurnya seorang hamba yang menyadari akan banyak dan agungnya karunia Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Bukan sekedar kalimat alhamdulillah terucap dengan lisan, akan tapi benar-benar alhamdulillah yang disertai dengan kesadaran diri dan hati kita bahwa teramat-teramat agung nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sungguh begitu agung dan agungnya nikmat Allah, tidak ada seorang hamba pun yang mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut secara sesungguhnya. Pun demikian, semampu kita bersyukur, Allah akan balas dengan tambahan nikmat seperti yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Begitu sebaliknya, di saat kita lalai, lupa untuk mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya kelalaian kita itu menjadikan nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah. Bahkan sebaliknya, yang semula adalah nikmat karunia menjadi nikmah bencana. Maka dari itu mari kita terus tingkatkan syukur kita. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk beristiqomah. Dimulai dari membaca salawat kepada baginda Nabi, membaca sejarah baginda Nabi, hingga penjabaran singkat tentang hikmah. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-67. Bunyinya adalah sebagai berikut. Engkau akan menemui keindahan yang sesungguhnya jika telah engkau penuhi ruang hatimu dengan maaf. Kita hidup di dunia dengan manusia sama seperti kita, yang dalam diri manusia itu sangat mungkin untuk berbuat baik kepada kita dan juga mungkin berbuat tidak baik kepada kita. Jika kita sudah tahu manusia seperti itu, kita hidup dengan manusia bukan dengan malaikat yang tidak akan pernah bersalah. Kita dengan manusia, apakah manusia itu adalah dimulai dari yang harus kita sanjung, kita muliakan? Dari orang tua kita, saudara kita, anak kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, teman kerja kita, dan seterusnya. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat bisa berbuat baik kepada kita. Jika ceritanya mereka berbuat baik kepada kita, mudah, indah buat kita karena kebaikan mereka berikan kepada kita. Kebaikan ibunda kita kepada kita, kebaikan ayahanda kita kepada kita, kebaikan saudara kita kepada kita, kebaikan anak kita kepada kita, kebaikan tetangga, dan kebaikan orang yang ada di kiri kanan kita kepada kita. Jika itu kebaikan yang diberikan kepada kita, kita tidak ada masalah. Akan tetapi mereka adalah manusia, bukan nabi, bukan malaikat yang tidak pernah bersalah. Akan tapi kadang ada sesuatu yang tidak baik sampai kepada kita.
Kadang ada sesuatu yang tidak baik sampai kepada kita. Sering kami sampaikan, kalau kita ingin berkawan dengan orang yang tidak pernah punya salah, maka sepanjang hidup kita nggak akan punya kawan. Kalau Anda ingin menikah dengan orang yang tidak pernah bersalah, maka sepanjang hidup Anda tidak akan pernah menikah. Jika Anda ingin berguru kepada orang yang tidak pernah bersalah, maka sampai mati pun tidak akan punya guru. Selagi manusia masih mungkin bersalah. Nah ini, sisi kemungkinan bersalah inilah bagaimana kita menyikapinya. Agar semuanya tetap menjadi indah pada kita. Jika kebaikan diberikan oleh orang lain kepada kita, kebaikan ya kebaikan. Akan tapi ada sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh orang lain kepada kita. Bagaimana agar hati kita tetap tentram, damai, tenang, lega? Tidak mudah menjadi hati yang bersedih, menjadi merasa terpuruk, dan seterusnya. Maka engkau akan menemukan keindahan yang sesungguhnya jika telah engkau penuhi ruang hatimu dengan maaf. Nah ini kuncinya. Memenuhi ruang hati kita dengan maaf kepada orang yang ada di kiri kanan kita. Khususnya ibunda kita, ayahanda kita. Jika ada sesuatu yang salah, itu ibunda kita. Jangan hanya kita melihat kesalahannya. Teramat banyak dan banyak kebaikan yang telah diberikan oleh ibunda kita dan ayahanda kita kepada kita. Maka jika seandainya, dan dari kita lebih banyak kesalahan itu, jika seorang anak menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan dari ibunda dan ayahandanya, awas dan awas. Jangan sampai kesalahan ibunda, kekurangan ibunda menjadikan sebab kita terpuruk, menjadi kita benci, menjadi kita dendam kepada ibunda. Daftar kehancuran bagi seorang anak yang punya dendam kepada ibunda, yang punya benci kepada ibunda. Akan tetapi seorang anak yang berbekal dengan lapang hati, yang telah dipenuhi hati, ruang hatinya dengan maaf, maka sungguh begitu mudahnya memaafkan ibundanya dan ayahandanya. Maka tatkala seseorang memberikan maaf kepada orang lain, maka yang ada adalah apa? Kelegaan. Tidak ada amarah. Apalagi itu ibunda kita. Maka hati-hati dan awas siapapun yang punya dendam kepada ibunda. Ibunda kita manusia mungkin pernah melakukan kesalahan. Ayahanda kita pun juga demikian. Awas. Kalau tiba-tiba ada benci dan dendam kepada ibunda, ketahuilah itu tanda anak yang bakal sengsara. Tapi jika orang bisa menata hatinya, telah menyiapkan di hatinya maaf. Maaf siapapun yang berbuat salah kepadanya dimaafkan. Jika seorang bisa memaafkan orang yang nggak ada hubungan apapun, maka ketahuilah sangat mudah seharusnya kalau dia harus maafkan ibunda dan ayahandanya. Akan tapi kuncinya di hati. Hati yang punya samah. Dikatakan Imam Syafi'i syimatur rijal. Orang hebat adalah orang yang mudah memaafkan. Orang hebat adalah orang mudah memaafkan kesalahan. Maksudnya kesalahan seseorang kepada dirinya, hal yang pribadi. Bukan urusan agama Allah diganggu, bukan. Urusan pribadi kita dicaci, kita diolok, kita dizalimi, hak kita diambil. Jangan sampai kesalahan orang kepada kita ternyata menjadikan kita punya kesalahan yang lebih besar lagi. Iblis, syaitan, musuh kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Dan dia sudah berjanji akan menjadi musuh kita sampai hari kiamat. Dan mereka terlatih untuk menggoda anak Adam. Dan mereka itu membisikkan, kalau ingin menjerumuskan anak Adam, bukan langsung ditodong, dipaksa, oh begitu, enggak. Enggak ada setan keluar lalu tidak ada setan menjelma lalu tampak kemudian berkata, kau bunuh dia, kau minum minuman keras, kau berzina, enggak ada. Adanya setan itu adalah membisikkan. Membisikkan di hati seorang hamba, sehingga dia mendengar bisikan-bisikan tersebut, lalu dia melakukan kesalahan. Setan tidak bisa menjerumuskan langsung.
Tapi dengan bisikan-bisikan. Nah, bisikan ini adalah setan cari momen kapan dia harus membisikkan. Sebuah contoh. Kalau kita tidak berbekal hati yang penuh dengan maaf, maka bahaya sekali. Contoh, kakak beradik. Sang kakak dengan kejahatannya merebut waris adiknya, maka ketahuilah sang kakak telah melakukan kejahatan, dosa besar, dan dia telah menjadi kawan syaitan, tempatnya di neraka. Seorang kakak yang berbuat zalim kepada adiknya, merebut waris adiknya, adiknya terzalimi, sang kakak di neraka. Setan senang. Tapi di saat setan melihat sang adik mau masuk surga, nggak mau setan. Semestinya sang adik yang dizalimi, dan siapapun yang dizalimi semestinya, bukan sekedar bicara tentang adik dan kakak. Itu sebuah contoh saja. Seorang adik yang dizalimi oleh kakandanya dengan direbut warisnya, sebetulnya di saat dia dizalimi itu adalah Allah telah memberikan kepadanya sarana dikabul doanya. Dan diangkat derajatnya kalau dia lapang hati dan memaafkannya. Kalau seandainya sang adik itu tidak dendam kepada abangnya, memaafkan kepada abangnya, tidak menggunjing abangnya, maka sesungguhnya telah disediakan untuk adik tersebut surga yang amat luas. Akan tetapi apakah setan senang jika ada anak Adam masuk surga? Tidak. Setelah sang syaitan menjerumuskan abangnya masuk neraka dengan berbuat zalim kepada adiknya dengan merebut waris, maka sang setan pun ternyata membisikkan sang adik dengan cara yang berbeda. Ditanamkan di hati sang adik amarah, kemudian kebencian. Diam-diam. Mula-mula biasa saja, dia tuh tabah sang adik ini. Melihat abangnya sukses biasa saja. Cuman hari demi hari berganti. Kebutuhan kadang datang. Anaknya ingin kuliah, ingin sekolah, ingin mondok, belum ada biaya. Rumah bocor, gas habis, listrik harus dibayar, dan macam-macam kebutuhan. Di saat ada kebutuhan yang mendesak seperti itu, tiba-tiba abangnya datang dengan mobil barunya. Sudah begitu memberikan undangan. Undangannya begini, Dek, iya bang, jangan lupa loh Dek, besok datang abang syukuran bikin rumah baru ya. Mau mobil mewah, syukuran rumah baru. Sang adik nyungsep, banyak utang, kuliah anaknya belum dibayari. Pulanglah sang abang biasa saja dia. Pas abang pulang, anaknya telepon, Abah, kapan uang kuliahnya dibayarin? Malu nih. Rupanya di saat begini masih anget ini, mobil abangnya masih kelihatan. Sudahlah nak, sabar nak, tenang nak, sabar nak, abah nggak akan nyungsep begini kecuali karena ya itu pamanmu itu loh. Tiba-tiba sudah mulai menyebut paman, mulai marah dia. Padahal itu sudah lama tidak marah, tapi setan bisikan. Sudah begitu kelihatan abangnya umroh bersama keluarga. Kemudian abangnya lagi buka toko baru lagi. Sang adik diam-diam di dalam hatinya sudah menyambut bisikan syaitan untuk membenci abangnya pelan-pelan. Akhirnya hari demi hari berganti, ternyata dendam serta amarah di dalam hatinya semakin membesar, memuncak. Kemana-mana itu amarah. Sehingga setiap kali sang istri minta uang untuk kebutuhannya, sang adik ini jadi marah. Cerita tentang abangnya. Akhirnya yang semula istrinya tidak tahu kalau warisnya direbut abangnya jadi tahu, sang anak yang semula tidak tahu jadi tahu, sehingga ternyata sang adik yang semula ahli surga menjadi ahli neraka karena punya dendam di dalam hatinya. Dan ternyata dia tidak cukup akhirnya menjadi masuk neraka karena dendam di dalam hatinya. Ternyata dia nggak cukup masuk neraka dengan dirinya sendiri. Setan membisikkan agar memberitahu kepada istrinya. Istrinya pun dia menjadi benci. Anak pun jadi benci sama pamannya. Hari raya nggak mau datang ke rumah pamannya. Benci dan dengki, lihat. Begitulah setan membisikkannya. Permasalahannya apa? Permasalahannya sang adik itu yang semula ahli surga karena hatinya tidak dipenuhi dengan maaf. Maka dari itu kalau hati kita keropos dengan maaf, hati kita sepi dengan maaf,
alangkah mudahnya kejahatan, kekejian, dosa itu akan kita lakukan. Tapi kalau kita membuka, menyiapkan maaf yang banyak, yang maaf itu adalah marhalah. Yang maaf itu kan tidak serta-merta. Jika ada sesuatu yang datang kepada kita yang bikin kita sakit, membuat kita kecewa, maka langkah pertama adalah kita meredam. Agar tidak meledak jadi sebuah amarah dan emosi yang menyerumuskan. Kita meredam dulu. Setelah meredam baru memaafkan. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran ahli surga. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga yang disiapkan untuk orang bertakwa adalah di antara untuk siapa? Untuk dia. Dia yang dizalimi, lalu wal kadhiminal ghaidha. Dia bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Tidak boleh marah. Ternyata enggak marah pun enggak cukup. Jangan-jangan itu seperti bisul yang meledak suatu ketika. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah di dalam dirinya. Setelah orang menahan amarah, artinya gini, yuk kita biasakan. Jika ada sesuatu yang tidak baik datang kepada kita dari orang di kiri dan kanan kita, pastikan kita tidak akan berikan reaksi spontan saat itu. Kita tunda dulu. Nah, di saat kita menunda reaksi tersebut, agar kita tidak punya reaksi negatif, di saat kita menunda, kita merenung. Bagaimana reaksi negatif saya akan membalas, saya rubah. Yang semula aku ingin membalas mencaci, akan aku rubah dengan maaf. Wal kadhiminal ghaidha, setelah menahan amarah, sebab menahan amarah belum cukup, karena itu hanya disimpan di sini, harus dikeluarkan. Itu benci, dikeluarkan. Wal afina anin nas. Baru setelah kita bisa memaafkan, keluar itu kekotoran di dalam hati. Wal afina anin nasi. Memaafkan orang yang berbuat salah kepada dia. Dan setelah seseorang memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, ternyata belum cukup, jangan masih ada sisa-sisa. Ada sisa-sisa amarah, sisa-sisa dendam yang tersimpan, maka sempurnakan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Dizalimi, menahan amarah. Bukan sekedar menahan amarah, memaafkan. Bukan sekedar memaafkan, memberi kebaikan. Dilempar, kita malah melempar buah. Seperti pohon. Pohon buah, kalau kita lempar, dia menurunkan buah. Orang baik itu begitu. Dijahatin memberikan kebaikan. Itu kan istimewa sekali, tingkat tinggi. Inilah kekasih Allah. Kita di kelas bawah saja belum bisa. Dikit disakiti orang, dendam, marah, dan sebagainya. Kapan akan sampai pangkat tinggi? Sampai pangkat tinggi, lihat. Pangkat mulia. Kita dizalimi, kita disakiti, ternyata kita membalas dengan kebaikan. Penutup sebagai kunci. Jangan banyak berhujah deh. Wah, dia kurang ajar banget. Biarpun banget. Kadang kita beralasan, saya terbisikkan. Wah, kalau kamu nggak marah gimana nanti? Rugi dong. Dia salah bener, dia banget salahnya, kurang aja. Tidak. Selagi itu urusan pribadiku, aku akan berikan maaf. Aku akan berlapang hati kepadanya. Sehingga para kekasih Allah pada berkata, jika ada orang berbuat salah kepada aku, maka sudah aku maafkan. Belum berbuat salah. Karena tidak ingin menyimpan dendam di dalam hatinya, yang ada inginnya lapang hati, memaafkan. Karena kalau orang sudah bisa maafkan, diganti oleh Allah dengan sesuatu yang dahsyat, yang menjadikan mereka kelak di padang mahsyar tidak mendapatkan panas lagi. Yaitu muncul cinta di dalam hati. Sehingga mencintai saudaranya. Saling mencintai, dan itu yang nanti akan diseru oleh Allah. Ainal mutahabuna bi jalali. Mana orang hidup di dunia nggak ada dengki, nggak ada benci. Yang ada hanya cinta. Mana? Al-yawma udhilhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beli perlindungan. Di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Allah yang memanggilnya. Allah yang menyeru. Dan anda semua yang hidup di dunia dengan maaf tadi, nggak ada dendam di dalam hati, akan diganti Allah dengan cinta. Maka dengan cinta inilah Anda akan mendengar seruan tersebut. Dengan cinta yang ada di hati Anda, di padang mahsyar Anda akan mendengar seruan Allah, ainal mutahabuna bi jalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, maka seketika itu Anda akan berkumpul dengan orang-orang yang hidup dengan cinta. Dan di saat itu Anda akan dapatkan payung perlindungan dari Allah. Di saat orang merasakan panas padang mahsyar yang sangat-sangat dahsyat,
Tapi Anda mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Dan bagi Anda melewati padang mahsyar seperti mabaina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, begitu cepatnya lalu Anda ke surga. Berbekallah dengan hati yang lapang, mudah memaafkan. Apalagi di hari ini, kita hari diadu domba. Hari kita diajari untuk saling benci, saling bermusuhan. Dan itulah tiupan-tiupan syaitan, maka jangan dengar. Maka engkau akan menemui keindahan yang sesungguhnya jika telah engkau penuhi ruang hatimu dengan maaf. Itulah hikmah kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah berikan kepada kita hati yang lapang. Allah menjadikan kita mudah memaafkan. Allah menjauhkan kita dari dendam. Dan siapapun yang telah berbuat salah kepada kita, semoga Allah ampuni dan angkat derajatnya. Dan Allah berikan kesadaran. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah di dunia dengan kebahagiaan, dan kelak di surga bahagia. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf, unda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.